Pulau Irian nyala. I don't know itu artinya apakah Irian paling safe atau Irian yang bermasalah. Berisik sih mereka tuh zombie-zombie itu ya. Chaos di mana-mana. Jadi of course mirip kayak di film-film. Tiba-tiba meletus gitu sih, ada lahar panas yang keluar. Terus orang-orang kayaknya sebagian penduduknya chaos gitu. Belajar untuk konsep bertahan hidup di sesuatu yang krisis. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama gue Bo di sini dan seperti biasa bersama tim Detektif Astral ada Bro Willy, ada Jesselyn, ada Bang Adam, dan juga ada Aileen. Gue yang gitu. Oke, jadi hari ini banyak banget ya yang request juga, dan juga mungkin kita ini pertama kali konten kita untuk apa ya, memberikan pesan-pesan kepada kalian. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya 2020, 2021, 2019 mungkin di pertengahan, selama 3 tahun ini kita kurang lebih lah ya mengalami tahun-tahun dimana kita mengalami sangat-sangat kestresan, kepusingan, sampai kesedihan. Banyak sakit, banyak yang meninggal, banyak yang merasa depresi karena mungkin ekonomi lagi turun gitu kan. Ya itu adalah tahun-tahun karena virus corona. Di tahun 2022 ini kita going well, kita bangkit lagi. Tapi masih terjadi peperangan di mana-mana, masih juga terjadi beberapa isu-isu dan juga bencana alam yang luar biasa. Nah, kira-kira apakah pesan dari universe ataupun alam atau siapapun itu untuk tahun 2023? Kira-kira bagaimana pesannya? Langsung aja kita bahas di konten kita kali ini. Sebelum itu kita mulai. Seperti biasa, kita ngapain? Bumper dulu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi konten ini seharusnya udah kita kontenin sejak lama, tapi ada seseorang yang request, entar bang ini harus dipersiapkan dengan maksimal gitu kan ya. Tapi pas gue tanyain hari ini, udah nanti spontan aja. Pengen gitu ya, gue nimpuk gitu rasanya. Namanya berawalan dari Adam. Itu udah bukan awalan. Bukan awalan ya. Itu udah nama. Jadi akhirnya kita mundur terus kontenin ini gitu kan ya. Ternyata makhluk satu ini ujung-ujungnya Awalnya A kan? Aileen. Jangan aku. Gak gitu konsepnya. Kamu Aileen kan, A sama I. Dia Ade. Duluan dia. Kalau dari iya di kelas. Lu Mantap, logika yang sangat mantap. Oke, jadi di Instagram Detektif Astral kita udah buka question box juga, yang dimana kira-kira pesan apa yang ingin kalian dengarkan di tahun 2023. Tapi ternyata pertanyaannya, wow, banyak yang aneh-aneh. Contohnya apa? Apakah tujuan manusia tinggal di bumi? Terus apalagi tahun 2023 bagaimana keadaan kota Makassar? Memang kita pernah tinggal di kota sana. Terus apalagi banyak banget lah ya kan yang aneh-aneh. Kita ambil yang bukan spesifik banget lah. General. Yang lebih ke arah general aja. Mungkin gini sih, pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah, kalau di tahun 2023 yang kita takutkan tuh apa sih? Satu, yang lagi isu-isu, kalau sudut pandang gue ya, mungkin terjadinya resesi, ya kan. Kedua, mungkin bencana alam di akhir tahun 2022 ini, dari gempa bumi, dari gunung meletus dan lain-lain. Mungkin banyak banget kejadian-kejadian yang memakan korban kayak kemarin di Taiwan, terus di mana lagi sih, di India dan lain-lain gitu kan. Ini ada apa? Apa pesan dunia nih sebenarnya nih ingin menyampaikan? Ada kode apa di balik itu gitu kan? Terus bagaimana, apakah ada virus-virus lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Padahal di tahun 2022 ini kita udah going well banget, udah bisa bangkit lagi, event-event udah banyak gitu kan, dan lain-lain gitu. Kalau event banyak kan gue enak ada job MC kan, lumayan.
Kalau di pandemi saya tidak dapat job MC gitu kan, bingung. Itu bahasa apa Kak Pung? Bahasa mana ya? Bali atau Madura? Madura ini. Kan bahasa Bali dan Madura saya kebalik-balik saya. Aduh, kayak gitulah. Kalau kayak gitu, sebelum kita mulai untuk bertanya-tanya, kamu nanya ya? Enggak kan? Kamu bertanya-tanya Tentang gitu kan? 2023. Cukup kemarin aja bang. Ketawa virus kemarin tuh cukup kemarin aja. Itu Gue kemarin gak ikutan ketawa loh. Bohong. Gue lagi kalem serius. Padahal lu Kalem. makan nasi goreng dengan micin yang sama. Iya makanya. Kok lu bisa nggak kena ya? Gak tahu. Mungkin gue kan kebal iblis, godaan iblis. Gue di sini yang paling kebal kan. ini soal micin bukan iblis bang. Micin itu iblis bang. Oke, jadi gue pengen tanya dulu ke tim DA lebih ke arah ke general. Kira-kira apa sih yang dia lihat tentang 2023 gitu kan ya? Apa jangan spesifik dulu guys ya kan, tapi lebih ke 2023 apa sih yang kalian lihat? Silakan. Dari siapa dulu? Silakan Bro Will. Sebenarnya gue pengennya sih general ya, tapi apa daya vision yang diberikan spesifik. Di awal dari banjir, abstraknya cuma banjir. Gue nggak tahu daerah mana. Ya udahlah ya, banjir gue rasa pasti akan terjadi setiap tahun. Nah terus gue diberikan vision dogi liar, anjing liar dan malaikat. Ini agak nyeremin sih dan mengharukan, at the same time mengkhawatirkan. Tunggu, dogi dan malaikat. Iya, makanya gue ceritain. Itu kode ya? Kayaknya di kode dan simbolisme. Jadi gue ngeliat ada vision di tahun 2023 akan terjadi seperti ini. Sepertinya ada anjing liar gitu. Gue gak tahu anjing liar mana ya. Anjing kampung sih kayaknya sih. Kecil, coklat gitu. Terus dia tiba-tiba kayak sengsara antara mau mati atau enggak. Mungkin kepanasan, mungkin enggak. Astral, kayaknya malaikat atau GR putih gue gak tahu. Itu ikut campur sampai intinya ngambil nyawa doginya atau intinya ditolong. Gue nggak jelas nolong atau diambil nyawanya. Tapi dari situ gue dapat message. Bisa dua nih artinya. Kesatu, ketidakpedulian human sampai sebegitunya. Kesatu, ada perubahan terhadap alam atau apa sehingga si dogi itu mungkin kepanasan atau apa, kehausan sampai mati sendiri gitu loh. Itu ya. Terus tiba-tiba ada vision spesifik lain sama, malaikat yang sama, tapi tiba-tiba gue ngeliat konteksnya mobil. Terus ada human. Di dalamnya humannya kepanasan. Nah gue gak ngerti apakah AC-nya rusak atau apa ya. Tapi ternyata gue telaah lagi, mohon petunjuk sama alam. Malaikat putih yang tadi yang nolong dogi, dia gak nolong. Dia diem aja ngelihat human di mobil itu kepanasan. Bisa dua juga, cuacanya mungkin panas banget, terjadi perubahan suhu ekstrim bisa. Tapi dari dua kejadian tadi, dogi dan human ini, ada satu yang gue ngelihat inti sarinya. Astral kubu kanan lebih, mohon maaf nih, lebih aktif menolong hewan yang dianggap hina daripada intervensi ke manusia. And that's not a good sign. Gue kaget sih langsung dikasih spesifik kayak gitu. Jadi ibaratnya manusianya ditolong juga dong. Tapi kayak abstraknya tuh ini anjing sama malaikatnya digendong ini ditolong, human dibiarin. Tapi bukan dibiarin supaya mati, enggak. Itu simbolisme. Astral kubu kanan sepertinya mengurangi keikutcampuran mereka dalam manusia. Itu bukan kabar baik sih sebenarnya. Ya gitu. Kalau diberikan analoginya tuh kayak gimana Bro? Kejadiannya. Ya intinya gampangnya gini dah, ngomong belak-belakannya. Astral kubu kanan akan mungkin lebih mengalokasikan waktunya menolong spesies fisikal yang bukan human. Hewan lah, tumbuhan lah, alam. Ya mungkin karena manusia sendiri udah terlalu ego ya dengan alam sendiri ataupun dengan dirinya dia sendiri gitu kan. Sudah makin lupa dengan dirinya, N-nya besar. Oke, cukup Bro Will? Cukup dari gue gitu. Oke, untuk Jesslyn? Ini ada hubungannya dengan suami istri sih. Jadi untuk para istri dimohon jangan membenci saya karena ini abstrak dari alam yang aku dapat. Jadi lebih baik untuk di klien di luar sana yang kaum istri, jangan terlalu banyak belanja pakai uang suami. Serius ini aku dapatnya begitu. Korelasinya dari mana tuh? Oke, Iya, lanjut. Nah, terus
disuruh lebih menghargai suami sih. Jadi jangan jadikan mereka ya udah nggak apa-apa, gue istri di sini, gue cuma di rumah aja, yang penting gue dapat nafkah dari suami, tapi gue nggak peduli gitu dia mau di luaran sama cewek mana, jangan kayak gitu. Mendengar ini aku pengen bersuami. Hah? Bercanda. Bersuami. Waduh. Oh, Apa? Jadi suami sama suami, kadang mau cari suami. Kan ada Harry. Harry disebut juga. Kapan hubungannya Kak Adam? Bercanda. oke. Kita hancurkan image Bang Adam. Aduh. Definitely akan dibenci oleh para istri, tapi kamu akan disayangi suami takut istri. Ya jadi untuk para istri jangan terlalu kejam lah ya sama suami kalian. kayak Lebih gitu bijak sih. kali dalam Lebih bijak aja. lebih bijak dalam mengurus manajemen keluarga. Ya. Mereka nggak kejam kok, Jess. Oh, oke. Sadis doang. Oh iya, sadis doang. Itu mah Aileen kalau jadi istri. Enggak, kapan? Ya kan belum, nanti Kapan? udah terlihat. Emang kamu bisa ngelihat? Tuh, lihat kan? Emang kamu bisa lihat? Tuh, lihat kan? Sekarang aja yang ngurus keuangan dia kok. Iya. Kejam gak guys? Kejam. Tuh kan 4 lawan 1. Saya bilang kejam. Kalian masih bisa belanja ya? Kita mau beli milk. Jor-joran, Nggak boleh Yokti, mahal boleh. katanya. Siapa bilang? Langsung aku kasih loh HP-nya loh. Itu pakai duit aku loh. Kemarin Apa? gue pengen beli iPhone, nggak boleh. Gua sih bang. Anjir konde. Kalau kita bangkrut gimana? Ya kan uang dia. Lah, kalau kita bayar ya tinggal lelang Aileen. Oh iya, benar juga. Berani. Dimulai dari 20 juta. Murah banget. 20 juta. Oke, selanjutnya Bang Adam. Gue dapet apa ya? General aja dulu, baru nanti kita spesifiknya nanti. Oke, yang gue dapetin dari 2023 kaum yang percaya, itu disebutnya agama tuh bukan sih, yang percaya bahwa kiamat tuh bentar lagi. Ya kepercayaan. Kepercayaan itulah ya. Mm-mm. Mereka ternyata lebih meningkatkan apa ya? Iman mereka dan spiritual mereka gitu, dan bakal lebih melebar kemana-mana sih. Melebar kemana-mana maksudnya? Penyebar mereka tuh akan Iya. lebih melebar. Itu yang gue rasain. Itu Tapi emang satu. ada sekte kayak gitu ya? Kaum apa sih? Kaum yang percaya bahwa Bahwa kiamat bentar lagi. Jadi kayak kasus di Kalideres. Itu kan kepercayaan tuh. Mereka penganut kepercayaan neraka kiamat sebentar lagi ya. Nah, itu tuh mereka lebih bener-bener akan melakukan ritual-ritual depannya lagi. Ya, so far lebih kita bagus bukan tuh. ngomongin di Indonesia ya. Hmm. Di dunia. Oh, di dunia. Kita Oh, ngomongin di di dunia. dunia. Oke. Poinnya di Ya, situ. di dunia banyak lah yang aneh-aneh lah ya, yang Nah, kita nggak tahu juga. Itu Gitu kan. lebih. Tunggu Bang, ini penganutnya ini dalam konteksnya baik apa enggak nih? Karena ya gue kan muslim ya gitu kan. Ya di apa namanya, di ceramah-ceramah Jumatan atau dimanapun juga, ayo kiamat emang sebentar lagi, banyaklah kalian beribadah. Ini kan bagus dong. Nah, yang lu maksud itu apa? Ya, yang gue maksud tuh ya sama kasus kayak di Kalideres itu loh, Bang. Oh, lebih ke arah agak-agak nyimpang ya? Ya, Ya itu yang gue mau itulah ya. tanyain. Bukan yang lebih konteksnya lebih malah membangun build spiritual dan spiritual lah ya kan, kita lebih baik gitu. mereka kan lebih menyebarluaskan kepercayaan ini, plus orang yang sudah jadi member dari kepercayaan ini akan melakukan ritual itu juga. Tapi kita ngomong di dunia ya, bukan fokus di Indonesia aja. Itu yang gue rasain. Kedua, gue ngerasain memang hubungan nanti antara Australia sama Indonesia itu akan memang makin parah sih. Itu yang gue rasain. Jadi di penglihatan gue tuh, ini boleh gak sih ngomongnya ini? Boleh. Rusak gak sih? Ini kan general dulu general. Jadi Pokoknya ada perlu ya. kapal, mungkin kayak kapal selam itu. Ini Australia, ini Indonesia nih. Nih di kapal ada kapal selam kesini. Tapi Kapal selamnya isi telur apa Bang? Hah? Isi telur. Isinya biasanya itu bisa keju juga bisa sih, enak keju. Nah, jadi kapal selam yang mengarah tapi ngarahnya ke Indonesia, kapal selam militer ini. Gitu. Pempek kapal selam. Aileen Pempek. Oh. Ya bingung. Tapi kapal selam enak tau. Iya Sih, emang. apalagi kalau pakai cuka. Iya. Santet cuko gimana Bang? Tadi kapan-kapan deh. Oke, lanjut. Terus Apanya gitu. Jadi kayak ada gue ngerasa militer si Australia ini udah agak nakal, gue rasa ke Indonesia. Itu poin kedua. Ya. Poin ketiga, gue ngerasain laut di Jepang itu mulai
agak aneh kalau gue baca siklusnya. Pasang surutnya. Pasang surutnya aneh. Calon-calon tsunami di Jepang. Kalau nggak salah ada berita, gue lupa di mana ya Dan ya. Di Jepang. Ada pantai yang katanya tuh bener-bener langsung kering gitu kayak mau tsunami gitu. Nah, ini di Jepang. Tapi ini Jepang lu lihat. Di Jepang gue lihat. Gitu. Gue belum lihat karena ibaratnya itu gue lihat posisi di peta itu ya Jepang kalau gue lihat. Tuh, itu yang ketiga ya. Ya kasihan waifu-waifu gue di sana. Nah, terus pas gue cek lagi, ada di atas tuh kutub utara nih. Kutub utara kan ya. Nah, di kutub utara ini gue nggak tahu ada kapal minggir di di pulau salju gitu lah ya. Tapi kayaknya itu gue nggak tahu ada eksploitasi ke sana lebih luas lagi atau ada bencana, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas kapal itu kayak goyang banget, kayak ada masalah apa gitu, gue juga nggak ngerti. Ya. Itu aja yang gue lihat. Tapi pas gue definisiin gue bingung ini apa gitu yang gue lihat. Gempa kali. Karena kan balik lagi Jepang itu kan juga berada di banyak buat titik Kapalnya lokasi. yang goyang atau? Kapal goyang tapi Kayak bukan ombak gitu maksudnya. Gimana ya? Simbolisme atau physical goyang nih? Yang gue lihat beneran kayak ada kapal. Ini pulau apa? Iya. Pulau saljunya gitu kan. Dia minggir di sini terus kayak kapal tuh ada goyang gitu, terus si salju ini berjatuhan kayak mau meleleh. Soalnya gue juga ngeliat hal yang sama, gue pikir gue halo. Lu ngeliat juga? Bukan. Nah, itu. Coba ntar lu lagi ya. Yeah. Tadi vision gue yang gue nggak ngomong, habis gue pikir nggak penting. Gue coba lihat bola dunia gini, terus kayak ini kutub utara juga. Yeah. Gue nanya, inget nggak sama yang malaikat roda itu, yang kita episode Antartika? Gue nanya, ada nggak sesuatu di bumi, planet ya, tahun 2023? Dia kasih vision putarannya tetap sama ya, jadi nothing change gitu. Kayaknya berarti bumi gak kiamat tahun 2023. Tapi tiba-tiba gue ngeliat kayak kutub utara kayak es krim meleleh gitu loh, putih. Ozon, lapisan ozonnya. Bukan saljunya. Mungkin Makanya makin pas ada parah ngomong itu gitu. kaget gue. Makin parah pencairannya, gue juga nggak ngerti. Tapi yang jelas ada masalah di situ. Nah, gue belum bisa definisiin sampai sekarang. Tapi yang tadi Australia tuh gimana bang? Belum lengkap deh kayaknya. Ya, Si intinya, kapal selamnya itu ngapain? jadi gue rasa ada intelijen kapal militer yang si Australia yang lagi nakal nih kalau gue lihat. Jadi harusnya tuh kan gue pikir kan lurus nih Pulau Jawa nih, mencong kan ya. Kalau dia lurus kan aman, tapi dia mengarah ke Pulau Jawa di situ. Masuk teritori Indo. Iya. Mungkin gara-gara apakah peraturan baru Gua yang di Bali? Bingung boleh ausi. soal kapal selam militer hitam bentuknya tapi kayak begitu. Itu aja yang gue lihat. Jadi buat gue sih ini kenakalan gitu loh. Udah mulai nakal gitu. Oke. Di situ. Terus apa lagi ya pas gue cek. Lanjut Aileen dulu deh. Oke. Silakan Aileen. Aku. Kalau yang global lebih ke arah beberapa antar negara itu memang ada permusuhan sih. Jadi masih gontok-gontokannya kencang. Gontok. Tadi aku denger. Gontok. Serius? Tuh. Tadi gontong lu ngomongnya. Udahlah. Gontokan. Pokoknya gontok-gontokannya masih kencang banget dan kayak masih demi kepentingan diri mereka sendiri. Jadi semuanya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dari segi politik atau enggak bisnis atau enggak ekonomi. Pokoknya lebih ke arah itu sih global dunia. Jadi kedepannya mungkin ada sebagian negara yang situasinya mungkin lebih buruk lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Pesan berikutnya lebih ke arah orang-orang Indonesia sih. Yang pertama itu beberapa orang akan ada di situasi yang mendapatkan ujian. Jadi mungkin mereka dalam situasi ekonomi keluarga atau enggak situasi keluarga mereka itu jadi berbalik dari 2022 mungkin atau enggak dari kehidupan sebelumnya. Jadi ada masalah. Tapi itu ujian, tapi Tuhan minta supaya mereka lebih berserah ke Tuhan aja sih. Jangan-jangan ini ada campur tangan dengan yang suami sama istri tadi. Ya mungkin. Jangan-jangan ya, nggak tahu sih. Terus yang kedua itu diminta Absar Kalam lebih minta setiap dari pribadi masing-masing itu lebih bisa mengontrol nafsu, ketamakan, dan ego mereka sendiri. Karena itu penting banget dan itu berdampak banget ke orang lain. Jadi ketika kita menurunkan ego dan kita bersedia untuk membantu, itu aja udah salah satu poin yang kebaikan yang dibutuhkan oleh sesama. Kalau kita terus-terusan egosentris dan
cuman hanya demi kepentingan diri kita sendiri, lama-lama ya sebagian orang itu akan saling menjatuhkan satu sama lain. Lebih ke arah itu sih. Sama tambahan, sebelum tadi konten mulai, aku ada buka tarot 2 kali. Ini ada fotonya 1 sama 2. Nah, intinya sih sama. Jadi lebih banyak kalau dari menurut tarot itu di Indonesia yang bermasalah mungkin lebih ke isu politik sama ekonomi sih. 2023. Aku nggak tahu separah apa ya, tapi mungkin ada sedikit gejolak politik dengan ekonomi. Jadi kalau dari segi politik itu ada sebagian orang yang memang demi kekuasaan mereka sendiri, mereka mencoba menjatuhkan yang lain. Dan itu kan pasti akan berdampak ke politik Indonesia kan. Terus mereka juga selain ada perkelahian sesama, bukan perkelahian sih, perebutan kekuasaan. Mereka juga, sebagian dari mereka ada yang memberikan janji-janji manis nih. Bukannya dari dulu semua janji manis? Iya sih, tapi ini kan pesannya ya, aku nggak tahu kan, aku bacain dari tarotnya aja ya guys. Jadi jangan menghujat saya gitu kan. Sama kayak bos Perkelahian ya kan. Yang lempar-lempar baju flat itu kan. Oh, gue pikir yang curi kampanye, gue pikir. Terus jadinya di situ mungkin ada sebagian orang yang mengalami dampak ekonomi dan isu politik ini nih. Makanya diminta lebih bijak untuk memilih pemimpin yang lebih baik sih. Ini kontroversi ya. Cocok. Coblos Aileen. Jangan. Cocok jadi wakilnya yang itu. Terus diminta untuk rakyat ya, dan teman-teman sekalian lebih bijak dan lebih bersedia untuk menolong satu sama lain. Jadi mempererat hubungan antar manusia. Jangan cuma hanya demi ego pribadi, lalu membiarkan orang lain yang membutuhkan. Terus apa lagi ya tadi abstraknya? Maybe that's the reason kenapa gue ngelihat kubu kanan itu ngurangin intervensi. Gue Iya. baru mau bilang tadi. Iya sih, lebih Iya. banyak gontok-gontokan masalah kekuasaan sih di sini yang paling penting. Ya gue nggak tahu ya, mungkin korelasinya sama yang Bro Willy tadi, sebenarnya malaikat mungkin tidak banyak intervensi manusia karena biar manusia itu tuh saling peduli satu sama lain, gitu lah. Dalam artian biar yaudah, coba lu sebagai manusia, mungkin ini uji coba juga, tes, Iya. ya kan? Diminta lebih bijak juga dalam memilih pemimpin kita dan bertindak lebih bijak aja sih ketika ini tindakannya tidak benar, mungkin lebih bisa disuarakan karena ini kan ketika pemimpin tersebut nanti akan naik ke tahtanya itu akan berdampak karena Keseluruhan ada tentang Indonesia ke depannya. keseluruhan, karena ada muncul kartu The Fool, kehidupan yang baru itu. Kartu The Fool. Jadi 2023 ini bisa dibilang memang menjadi tahun-tahun lagi isu-isu politik lagi kencang-kencangnya sih, ya kan? Iya. Karena memang di 2024 ada Pilpres kan. Tapi Oh iya, di 2023, di 2023 gue yakin mulai lagi tuh kan buzzer-buzzer yang ribut sana ribut sini, ya kan? Sekarang Iya. aja udah mulai berasa nih dikit-dikit, ya kan? Oh, sama satu lagi pesannya, untuk sebagian orang jangan menyerah dan terus kerja keras, jangan merasa kayak oh udah santai gitu. Menurut aku tetap aware aja sama situasi sekitar dan tetap berjuang keras sih untuk segala situasi. Dan untuk apa ya, pengeluaran pribadi ya mungkin lebih bijak aja sih, jangan terlalu boros karena kita nggak ada yang tahu 2023 seperti apa. Cuman menurut tarot ada isu ekonominya agak sedikit kena nih ke rakyat. Jadi harus agak bijak dalam mengeluarkan pengeluaran. Itu sih. Ini masuk ke arah pertanyaan gue nanti masalah resesi sih. Apakah betul akan ada resesi itu dan akan ada impactnya kah ke Indonesia? Tapi itu masih nyambung lah ya. Tapi masih belum spesifik gitu kan. Coba nanti kita tanya yang lain lagi juga. Udah, Aileen cukup? Udah, dari aku cukup sih. Oke, jadi mungkin kalau bagi Aileen di 2023 kita harus lebih bijak ya dalam hal manajemen keuangan. Iya. Mungkin kalian ngerasa di 2022 ini tahun-tahunnya untuk bangkit kembali dari segi ekonomi. Makanya kalian berada di zona nyaman, mulai spending lagi kan. Tapi be careful ya, tetap bijak dalam spending your money. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, ada sih. Jadi sebenarnya aku sama Kak Adam dalam minggu ini mimpi hal yang sama. Memang mungkin tadi pas aku setelah hitung harinya beda sih ternyata. Tapi dalam minggu yang sama. ini, dalam minggu yang sama, kita mimpi ada satu hal yang nyeremin banget, yaitu tentang zombie. Deng. Deng. Ya, tentang zombie. Di situ waktu aku mimpi, nanti Kak Adam jelasin ya.
aku lari terus-terusan. Terus di situ aku lihat ada Aileen, ada Kabo, ada Kak Adam, ada aku of course, dan ada Kak Willy, tim DA lah gitu. Zidan Tapi mentah Zidan jadi zombinya kan? jangan sampai amit-amit. Nah terus aku dengar mereka tuh kayak gimana ya, suaranya tuh kayak agak berisik sih mereka tuh, zombie itu ya. Terus chaos di mana-mana. Jadi of course mirip kayak di film-film, kayak banyak bangunan yang ya gitulah, yang diserang sama angkatan udara gitu. Pokoknya bangun-bangun itu aku panik, pucet, terus keringetan dari punggung, dari leher sampai ke bawah itu aku kayak abis orang lari gitu. Iya. Aku tahu. Iya keringetan. Iya sama. berarti itu mimpi basah dong. Hah? Basah keringet. Basah keringet ya Mas. Basah keringet. Iya, gue itu keringetan sih emang iya. Kak Adam? Oke, kalau gue pribadi sih jujur gue jarang mimpi sih. Jarang banget mimpi. Jadi kita beda berapa hari ya? Kamu Selasa malam. Selasa malam, iya, gue malam. malam Jumat, Kamis malam. Kamis Ke Jumat. Iya ke Jumat. Kamis ke Jumat, gue ingat banget itu. Jadi momen itu gue soalnya bangun nih, bangun dari ranjang, terus gue keluar pintu apartemen bang. Nah gue ngeliat tuh semua kayak berantakan gitu, berantakan ya, chaos yang si Justin bilang tadi kayak chaos. Terus tiba-tiba gue udah di bawah aja, ngeliat kayak ada gedung kayak kena hantam bom, sebagian itu rusak. Nah iya kan? Iya kan? Nah, kayak ya banyak ada mayat segala macam gitu. Tapi gue ngerasa posisi gue itu adalah setelah serangan zombie. Jadi kayak orang tuh tinggal mencari sanak keluarganya gitu loh bang, lagi mencari-cari gitu loh. Gue ngeliatin gitu. Nah pas momen di situ gue nggak tahu, gue ke sebuah tempat. Gue inget gue kayak melihat siapa gitu, mungkin Jesslyn kali ya, kalian, tapi gue nggak tahu itu siapa gitu, Manusia. nah maksudnya gue ngeliat ada orang yang gue kenal tapi gue lupa itu iya, siapa gitu loh. Otak gue udah nggak ingat lagi pas itu doang sih. Yang gue bingung yang gini, yang anehnya gue nggak ada pemicu dari zombie ini. Gue nggak nonton film zombie, gue nggak mikirin zombie sama sekali nggak. Nah ini berhubungan dengan spontanitas yang agak aneh gitu loh. Ya sesuai dengan Jesslyn tadi bilang, pas kita bangun kita keringetan, kayak bener-bener kayak capek gitu. Gue jarang mimpi itu, gue jujur jarang banget gue gitu loh. Tapi kalau ngomongin itu juga gue sama juga sih. Tapi gue lupa mimpinya apa, totali mimpinya apa. Tapi ini terjadi 2-3 minggu kemudian, dan gue cerita juga ke Bang Adam, bang gue kena gangguan demon apa enggak gitu kan. Kenapa? Karena gue gak pernah mimpi kayak gini gitu loh. Mimpinya dalam artian kayak gue tuh mimpi panjang banget gitu kan. Kayak gue tuh tidur lama gitu. Tapi pas bangun-bangun ternyata cuma 1 sampai 1,5 jam doang. Dan itu tuh berturut-turut 3 kali berturut-turut. Capek dong. Capek banget itu. Emang. Jadi dan parahnya lagi, dari situ gue gak bisa tidur lagi gitu loh. Dan gue coba lagi kan, maksudnya gue coba tidur lagi, susah tidur gitu kan. Tapi gue coba tidur lagi, sama lagi, gue kayak mimpi panjang banget gitu kan. Kayak capek banget dan keringetan juga bang. Tapi cuma 1 jam 2 jam doang. Abis itu gue gak bisa tidur lagi. Sampai akhirnya gue 2 hari gak tidur, baru gue bisa tidur better lah. Cuma 4 jam doang gitu. Tapi gue gak mimpi kayak gitu lagi. Kayaknya gue mimpi 2-3 kalian deh yang kayak gitu. Jadi gue mimpi sebentar kayak lama banget, tapi gue keringetan after that gitu. Makanya bang ini gangguan atau enggak sih? Karena kita bisa konten apa gitu, gue lupa waktu itu gitu kan. Gue kira gangguan bang. Di situ gue juga pikiran gue kalut banget, lagi negatifnya lah. Dikejar apa sih lo? Misalnya kita, kalau kita kan jelas tuh ada zombie gitu. Pokoknya action. Jadi kayak something kayak action gimana sih, kayak mimpi action gitu loh. Pokoknya gue kayak ketemu apa, atau pokoknya gue lari, ya udah pokoknya gue tiba-tiba keringetan aja. Dan itu panjang mimpinya. Di situ gue udah kayak anjir, capek sih, capek di mental sama capek gue kok bisa tidur sih gitu loh. Kita butuh tidur kan gitu. Di situ gue akhirnya kayak pola tidur gue, insomnia gue lagi parah banget selama 2 minggu itu. Karena gak berani buat tidur nih, mau tidur ada aja pikiran-pikiran terus, pikiran aneh ya kan, negatif apa masuk. Jadi gak bisa tidur. Padahal udah matiin handphone, matiin PS dari jam 2 sampai pagi pun gak bisa tidur gitu. Nggak tahu sih ini nih kita lagi, gue lagi dapat gangguan apa enggak. Makanya gue sempet tanya Bang Adam, enggak kok bang, aman, nggak ada gangguan, lu bersih, lu bilang gitu kan. Kok serem ya. Nah lu kan
termasuk itu kode mimpi nggak bang buat lo? Buat gue kode, karena gue jarang banget mimpi sebenarnya. Ya kayak terakhir gue mimpi tuh waktu kita ke Pompei. Ke Pompei kan gue salah sih, gue gak mandi, udah kecapean banget kan, pulang cuman cuci kaki cuci tangan udah gue mandi, gue tidur, udah gak sadar gitu. Orang kecapean. Kecapean. Udah tuh pas itu kan ya itu salahnya gue, itu kan tempat terkutuk ya. Kita kesana, nah gue nggak bersih diri dulu. Ya udah tuh digodain segala macem gitu kan. Nah di situ. kalau itu kode mimpi bang, kalau lu mau artikan kodenya itu bang, mimpi tersebut dari lu sama Eileen lah, Jesselyn yang jelas lah, gua kan udah lupa. Itu apa bang yang lu bisa artiin bang? Apakah memang ada zombie? Kalau orang biasa dengerin itu apa ada arti khusus lagi? Kalau ini jatuhnya sih udah bukan kode sih ini. Ini kayak sisi kayak vision yang mungkin apa ya? Vision yang kita tangkep ya. Dari perencanaan orang-orang yang kubu kiri kali, feeling gue sih. Itu yang kita dapat. Anehnya ini mimpi setelah kita ketemu sama David Eti itu. Oh iya, gue ingat. Ini belum Iya, tahu ya. David. Gue nggak tahu ini konten bakal upload. Kayaknya kalian udah tahu sih. Gue bakal upload itu dulu sebelum ini. Lu bilang aja ya, setelah judul yang Lawang Sewu. Ya, yang Lawang Sewu itu. Si Satanik dari Pik. Setelah dia dalam minggu yang sama kita mimpi. Mimpi yang itu. Tentang zombie itu. Oke. Tandanya gue mungkin berbeda kali ya. Wait, lu habis dari Pompei yang kita ke Kuningan City ya? Lu malah mimpi nggak enak. Gue di Istakasar, Istakasar gue tuh digangguin. Bukan gue cuma gue, Harry juga. Harry di sofa. Dan plus salah satu the clients yang datang yang ikutan itu yang paling sensitif, dia juga digangguin. Dan kasihan sih gue jatuhnya. Dan gue jam 3 pagi di chat Bang Adam, Bang masih bangun gak lu? Mandi Gi? Kok tahu sih gue belum mandi? Dan gue masih bangun kan. Orang yang paling gue khawatirin dia doang kalau ada apa-apa gitu kan. Karena maksud gue tuh kayak gue keganggu gitu kan. Ya jujur gue sih bukan apa ya, ya kasihan sama yang ganggu gue sih, kayak gimana gitu ya. Salah orang gitu loh. Yang di Pompei itu gue kebalikan. Ntar pasti gue dikira. Kenapa? Lu bahagia dan senang. Jadi gara-gara di Pompei itu, besoknya gue mampu melakukan sesuatu yang pria hanya biasa lakukan cuma bisa berapa kali, gue sampai lakukan berkali-kali. Gue nggak bilang apa ya, aktivitas gitu. Tapi gue sampai, kok gue kuat banget abis dari Pompei. Gue sampai mikir loh, sampai ngeliat ke langit kayak gue aja nggak mungkin sekuat itu. Tapi pada hari itu kayak gue dapet extra power Super Saiyan. Sumpah gue kuat banget. Kaget gue. Coba dong Roni. Oke, Terus mau bertiga apa? Apa bertiga? Aktivitas kan tadi lu bilang. Siapa yang di belakang? Nge-gym bareng. Siapa yang di depan? Siapa yang di depan? Yang di tengah siapa, yang di belakang siapa? Nge-gym maksudnya. Gue belakang deh. lu belakang jagain gua kan, bareng-bareng aja. Iya. Positif thinking. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke pertanyaan dari netizen. Oke, dari yang pertama, ini kita ngomongin soal ekonomi di Indonesia. Kita ngomongin resesi yang isunya lagi hangat banget di Indonesia juga. Dan bagaimana nih tanggapan mungkin tim Dea sendiri tentang, tadi udah di sama Eileen udah agak sempet rempet sih ya, gitu kan. Berjaga-jaga aja lah. Iya, berjaga-jaga aja. Akan kena dampak yang parah nggak sih? Kita ngomongin ke parah ya. Walaupun memang resesi ini adalah sebenarnya dampak dari tahun-tahun sebelumnya, 2019, 2020, 2021 dan lain-lain. Terutama gara-gara Amerika juga gitu kan. Kira-kira gimana nih pendapat kalian? Apakah Indonesia akan terkena dampaknya dari resesi ini? Apakah memang ekonomi Indonesia ternyata masih kuat atau cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang akan terkena dari dampak resesi ini? Tapi kalian tahu kan arti resesi apa? Tahu. Gue cuman kalau boleh pesan boleh bang. Boleh. Gue sih pesan aja sih buat kita 2023 tuh kurangin untuk beli aset sih. Iya. Terutama aset apartemen. Ini masalah. Secara bisnis ini masalah banget nanti ke depan. Apartemen Maksudnya properti kali. properti yang berkategori apartemen, bukan rumah. Gue udah beli saham apartemen lagi. Bukan apartemen sih, saham perumahan, properti. Kalau perumahan lagi. masih aman, perumahan ruko itu masih aman. Oh, perumahan masih aman. Masih aman. Yang jadi masalah ini adalah apartemen. Kenapa bang? Karena lu Itu tinggal di apartemen. Hah? Kalibata gimana bang? Jadi kalau kita misalkan punya aset di apartemen, better secepatnya dijual. Saran gue pribadi, itu harga akan turun terus. Ke depan tuh akan turun terus dan mulai nggak ada harganya tuh.
apartemen ya, khusus departemen doang. Masa sih bang? Iya. Sampai nggak ada harganya nggak mungkin bang. Maksudnya bukan gak ada harga, maksudnya berkurang terus. Gue langsung lah. beli banget harganya. Berkurang terus. Jadi saran gue kalau untuk ke depan ya, kalau kalian punya apartemen yang udah nggak pakai, memang better dijual aja. Gitu. Kalau masih sewa aman kan bang? Hah? Kalau masih sewa Kan sewa bang, bukan beli aset bang. Gitu sih. Gue donasi. Pokoknya Donasi ke ownernya tiap bulan. Kurang-kurangin aja untuk beli aset yang nggak penting sih, karena benar-benar apa ya, kita memang butuh cash sih ke depan itu, karena kacau banget. Atau nggak aset-aset yang istilahnya liquid lah, yang lebih gampang. Ya, Mungkin emas, yang masih gitu aman. kan. Mas Bow gitu tolong dibeli ya Mas Bow. Mas Adam juga boleh. Kalau lu nggak bisa bro Will, lu ko ya kan? Atau bro gitu kan. Koko yang beli. Beli kan? Make sense juga sih. Make sense. Salah ya aku di sini ya. Salah. Kalau kamu gimana? Udah just, lo sama aja udah ada. Nah, kamu mau tambah? Enggak, jadi tadi aku sekelebet dapat vision tentang zombie yang tadi ada di mimpi kita itu. Serem sih. Enggak, maksudnya Tadi kamu kalau nggak Uang. sempat cerita sebelum off cam jalannya lambat atau gimana? Yang kamu lihat? iya, zombinya jalannya lambat, terus kayak mereka topi. mengeluarkan suara-suara aneh. Sekarang udah nggak pakai sih. kacamata kan zombinya kan? Besok kayak ikut casting. Oke. Tapi emang kayak gitu ya kamu lihat perawakannya? Manusia, Kayak tapi zombie kayak banget, kayak di film-film kan kejang-kejang parah gitu, banget kayak, ya. Separah itu gak sih? Matanya mendayu-dayu matanya. Mendayu-dayu. Kayak orang ini ya, kayak Apa kayak zombie di kayak kebelalak ke atas gitu, terus di sininya sayu gimana ya? Aku bingung sih jelasinnya. Oke. Tapi kayak di film-film gak? Apa masih nggak terlalu parah kayak di film-film? Jujur ya, agak mirip sih. Agak mirip kan Udah dia mirip. Tapi sayang gue nggak lihat Jidan di situ. Bagus dong dia nggak jadi zombie. terutama Jadi di zombie. Netflix kan. Terus iya sesuai. Tapi kalau menurut lu bang, kalau nggak salah ya Bang Adam juga pernah cerita dari prediksi lu ya, lu pernah cerita si zombie itu. Ini jadi kontennya konten zombie, ini bukan konten 2023. Itu jalannya lambat apa lari sih bang? Sama nggak? Lu inget nggak? Lu pernah ceritain ke gue? Mungkin ada berapa tipe kalau gue rasa sih, ada berapa tipe. Ada yang agak kenceng, nggak dia lambat tapi nggak terlalu kenceng banget. Woi, kenceng banget suaranya. Woi. Oh, kira lu bercanda lo bro tadi. Kagak, itu benar suaraku bukan. Tidak. Masih lama untuk manusia mampu gila. Masih lama untuk manusia mampu mengalter genetika human tanpa soul untuk berlari seperti itu. Masih lama sekali dan masih jauh sekali katanya. Oh, jadi ini bukan untuk 2023 ya, ingat guys. Ini cuma Itu kita siapa ya? spill Bukanan aja. kali. Kubukanan. Intinya kubukanan kayak barusan suara kubukanan tuh bilang kayak dia nggak bilang mengenai zombinya, tapi kalaupun zombie terjadi terus sampai human mampu mengalter genetika manusia sampai kayak pencet remote terus sampai lari-lari itu masih jauh banget lari katanya, sih masih enggak. jauh banget. Lari nggak mungkin sih kalau gue rasa. Lebih kayak jalan cepet. Iya, Ataupun aku setuju sih kalau itu. jalan cepet kalau gue rasa ya. Oke. Ya let's see lah. Tapi Itu ini masih ya jauh dia banget. punya tangan kayak mencong-mencong gitu ya Kak Adem ya. Jadi bukan lurusin kayak Kayak kita. orang cacat. Iya, Karena kayak dari Taman orang, iya, Lawang bener. dia. Mencong-mencong. Iya, bukan begitu sih. Itu zombie. Itu Zembong namanya, Zembong. Gak ikutan gue. Oke, lanjut. Nah itu zombie oke lah, itu cuma ituan doang sih guys ya. Itu cuma kode mimpi yang kita ceritakan. Pertanyaannya nggak sabar nih. Oke, resesi dulu gimana menurut Oke. yang lain? Ekonomi lah di Indonesia ataupun di dunia. Kalau kita ngomongin dunia, apakah betul dampaknya ada di dunia, tapi apakah di Indonesia juga dapat gitu, terkena dampaknya? Gue kalau yang ini gue belum dapet sih. Mungkin yang lain lebih dapet. Gimana nanti kalau kita bikin chapter 2-nya deh bang, gitu di Januari lebih detailnya Soal lagi ekonomi ya. Banyak hal lah. Banyak Gitu. hal. Ini lebih ke arah pesan biasa aja. Pesan biasa aja. Supaya lah. asik kita bikinnya di Antartika ya. Oke, Di Antartika. Antartika. Biar asik Oh. sekalian kita di mana gitu kan, ngambil bukunya gitu kan, terus kita cocok login gitu sama vision kalian. Kita belum bahas kodeks Gigas loh. Nostradamus aja dulu tuh. Yuk, Yuk lanjut, kalau Jesselyn belum oh sama. sama. Tapi
kalau nggak salah dia bilang dampaknya nggak terlalu keras. Kayaknya lebih parah di luar negeri sih kalau dari Abstrak Alam ya. Tapi kan we never know. Yang penting kita bersiaga aja ya. Tetap bersiaga sih. Siap. Oke. Next. Apalagi dan? Udah langsung aja pertanyaan. Iya, pertanyaan. Apalagi? Oh iya, satu lagi tambahan yang gue lihat, tambahan dikit. Sempet tadi gue ngeliat ada rombongan penganut agama yang kategori agak radikal. Mereka lagi ngobrol apa gitu, gue nggak tahu. Tapi lagi pegang senjata. Ini kemungkinan teroris udah bakal meningkat lagi sih 2023 di situ. Oke. Kenapa? Karena baru kemarin aja terakhir yang di Bandung ya. Polsek Bandung kan ada yang meningkat. Bom bunuh diri. Jadi 2023 juga lumayan nih. Pokoknya aja 2023 ini entah 2023 ini gue nggak tahu, ini baru planning ya. Penyerangan antara 2003 2024 ini baru kayak mereka baru ngobrol, tapi rasa untuk pergerakannya sih tahun ini, tapi gue nggak tahu. Karena mungkin mendekati pilpres juga kali ya. Dia mau ngebuat heboh juga ataupun settingan elit politik lah di Indonesia sendiri. Banyak lah yang kayak gitu kan. Kayaknya ada pesan untuk teroris, tapi ntar habis ini Gak apa-apa. Kadang udah. udah. Ngasih sedikit spill aja tadi. Jadi kalau gue mau buletin dulu, intensitas mereka dalam hal untuk bertindak agak semakin kencang. Jadi intinya kasar ada organisasi yang memang melebar lagi nih bang. Yang tadinya udah sedikit kan, ini semakin jadi banyak lagi nih. Gitu loh, meningkat lagi nih eksis mereka. Ya, ini tugas Bin lah, ini harus makin kencang ya. Bin, ini nomor kontak kita. Nomor gua. Kalau butuh bantuan. Ayo lanjut. Serem juga sih. Barusan Keris kasih pesan untuk kalian yang berpikir untuk menjadi teroris. Aku akan berkata kepada kalian bahwa hentikan sekarang juga. Mengapa? Karena kalian pelaku-pelaku yang di luar sana yang memegang persenjataan, yang membuat tubuh kalian diselotip oleh bom. Kalian sungguh bodoh, kata Keris. Karena apakah tetua-tetua itu yang membisikkan kalian benar-benar ikut serta juga di dalam perang? Tentu tidak, bukan. Dia masih ingin hidup, masih ingin makan enak, sementara kalian dijanjikan janji-janji palsu yang sebenarnya itu sesat. Benar sih. Kata Keris. Jadi mendingan kalau kalian tidak ingin ditipu, tidak ingin tertipu, lebih baik kalian berhenti sekarang juga. Karena alarm untuk menjemputmu sudah dekat, kata Keris. Apa untuk menjemput? Alarm. Gak tahu, Keris ngomong alarm untuk menjemputmu sudah dekat. Menjemputmu tuh maksudnya menjemput si teroris itu. Alarm loh yang dibilang sama Keris gitu. Tapi itu juga sih, lo udah Jess. Aku udah. Tapi gue dapet memori ya bang. Memori di apa? Di waktu scanning tadi tentang teroris. Ternyata calon-calon yang bakal bunuh diri pakai bom itu memang sudah dari kecil bang. Nah dari kecil ada berapa anak kecil yang gue lihat, mereka tuh dicuci secara visual. Di Indo apa di mana kalau lihat? Gue nggak tahu. Oh ini global lah ya. Global banget. Mereka dicuci otak berdasarkan visual. Jadi mereka disuruh, jadi anak kecil ini disuruh nonton sebuah video tentang perang-perang yang dilakukan oleh Barat ke Timur. Jadi kekejaman orang Barat segala macam. Mereka tuh benar-benar di doktrinnya tuh benar-benar kayak secara visual banget. Nah ada yang ada seorang pria menjelaskan tapi dalam konteks ya ngasih tahu bahwa Amerika itu jahat, setan segala macam, mereka tuh ada iblis segala macam. Jadi anak-anak ini udah kecuci otak dari kecil pokoknya untuk jadi seorang teroris gitu. Sebagian ada di Indo sih. Oke. Ada cewek ada cowok kan? Iya. Sebagian ada di Indo sih. Gembongnya sih yang mesti Iya. Makanya senior-senior yang cuman bisa merintah itu mereka masih mau hidup enak. Oke. Cukup.
Tadi kita ngomongin ekonomi, sekarang kita ngomongin bencana alam. Gimana nih pendapat kalian tentang mungkin apakah ada bencana-bencana alam lagi di tahun 2023 yang ataupun ya begitulah. Apa perlu sekalian habis ini ada pertanyaan siapa lagi gosip-gosip di Indonesia yang akan si R? Langsung aja yuk ke pertanyaan. Ya, itu bencana alam. Oh, bencana alam. Bencana alam dia pasti ada nggak sih setiap tahun? Pasti ada. Tapi kira-kira intensitasnya makin tinggi nggak? Dan apa? Apakah gempa lagi yang makin parah? Karena intensitasnya ini makin kesini makin sering loh. Dari Silakan. gua dulu ya. Jadi namanya juga vision, dan ini bukan meramal ya, namanya juga vision. We could be wrong. Pertama, gua ngelihat Pulau Irian nyala. I don't know itu artinya apakah Irian paling safe atau Irian yang bermasalah. Pokoknya cuma dua itu kemungkinannya. Yang jelas Irian nyala. Ya kita lihat saja kalau tahun 2023 semua terjadi disaster di berbagai pulau Indonesia, tapi Irian relatif aman, ya sudah menjawab. Terus gue tadi dikasih gambar petir, lightning. Gue juga bingung ya maksudnya apa. Semua kan abstrak tuh simbolisme ya. Tapi kayaknya mungkin frekuensi petir itu lebih akan banyak. Badai mungkin? Iya, agak-agak aneh sih infonya. Tapi kayak gue dikasih gambar petir tuh makin lebih banyak. Nah terus ada yang ketiga, ini agak aneh nih, gue sampai ini beneran gak sih? Kalimantan, lo tau kan Pulau Kalimantan kan? Ya bentuknya gitulah ya. Itu kayak yang bagian atasnya itu bagian utara, barat, timur. Ini apa sih? Barat laut atau barat daya? Aduh, geografi. Pokoknya antar, Kanan sini kan? ya jadi kan ada barat, timur, utara ya kan? Antara barat sama utara tuh apa Dan? Barat laut atau barat daya? Barat daya. Ya udah pokoknya gitulah. Itulah pokoknya. Jadi sisi yang antara barat sama utara dan antara utara sama timur itu kayak kekikis gini loh gue ngelihat. Kayak menyusut. Padahal mana mungkin ya Kalimantan menyusut, secara lempengan gunung berapi kan daerah Sumatera sama Jawa kan. Ini kayak di Kalimantan yang bagian atas itu gue ngeliat kayak agak nyusut. Simbolisme juga nih. Banjir kah? Tanda tanya. Bencana Tsunami kah? Ya gue juga nggak ngerti. Tapi kayak yang bagian atas itu, yang bagian sisi segitiganya tuh nyusut. Gue nggak ngerti apa maksudnya. Baru itu. Oke. Sama lu tadi bilang apa, laut ya? Oh iya. Hindari laut. Nah ini message sih, jauhilah laut, daerah laut. Udah itu doang message-nya. Kita nggak boleh ke Bali lagi guys. Bali enak. Bali enak. Lanjut. Ya udah berarti Antartika jauh dari laut kan. Lu aja. Itu bukannya laut ya? Itu laut, es. laut yang membeku. Iya kan ada lautan es itu kan. Ya lanjut. Siapa sekarang? Jesslyn? Atau Elin? Aku tadi ngeliat vision Merapi sih. Dulu deh. Merapi. Iya ada Merapi kayaknya, tapi I'm not sure. Apakah Merapi gunung. Gunung Merapi meletus? Gunung berapi kali. Berapi apa Merapi? Merapi ada lagi Gunung Merapi namanya. Gunung Merapi kan ngomongnya? Ya Gunung Berapi. Gunung Merapi itu Ini ada nama, lagi namanya. nama gunung atau Ada mungkin ada gunung meletus kalau Gunung Gunung meletus. meletus. gunung iya. berapi Aileen? Emang ya? Iya Aileen jelas. Gunung Merapi nama gunung. Oh ya udah lah ya, aku udah capek kamu. Ya deh. Menguras energi. Ya terus. Kayak tiba-tiba meletus gitu sih, ada lahar panas yang keluar, terus orang-orang kayaknya sebagian penduduknya chaos gitu. Tapi aku nggak tahu di mana Kejadian lagi lah ya. Jadi kejadian. Tapi bukan yang besar banget sih, lebih gunung meletus erupsi yang atau apa kecil. gitu kali ya. Iya kali, aku nggak tahu sih. Cuman dapat satu itu visionnya. Terakhir ada berita yang dekat Bogor, gunung apa? Gunung Itu Salak. sebenarnya- Bukan gunung berapi yang katanya sih harusnya aktif dekat-dekat Bogor situ. Aku baca beritanya lupa itu. Tapi Itu kalau meletus sampai ke Jakarta itu men efeknya. ya sama kayak ya juga sih. Ya gempa lagi aneh lah di daerah puncak-puncak Bogor juga situ kan. Iya. Gimana bang? Ada lagi bang? belum ada sih. Tapi lu mengiyakan juga tadi, lu dapet vision ada gunung meletus juga. Iya, gue ngerasain sih. Tapi ya balik lagi gue nggak tahu. Cuman ada sebuah kayak simbol gunung meletus udah begitu doang. Iya. Gue nggak tahu di mana. Gue ngeliat Kalimantan lagi loh, kenapa ya? Padahal harusnya relatif aman ya secara statistik kan. Kan Sumatera sama Jawa yang biang kerok gunung berapi kan. Gue ngeliat Kalimantan ya, maksudnya apa ya? Apa tuh IKN? Kayak apa? Negara baru. Apa hubungannya sama bencana alam cuy?
visionnya gue udah nggak tahu ini apa. Yang Kalimantan ada hubungannya dengan titik-titik putih. Apa itu salju ya? Maksudnya kesannya akan ada perubahan cuaca ekstrim apa? Enggak, bisa jadi nggak ada gunung Merapi ya di sana ya. Berapi nggak ada ya di Kalimantan ya? Ada nggak, Dan? Gunung aktif. Bisa jadi itu kayak abu vulkanik gitu loh maksudnya. Iya, Gitu. putih-putih kayak jatuh apa itu abu vulkanik atau salju gue nggak tahu. Pokoknya vision. Itu vision. Tapi Kalimantan lucunya. Apa karena lu inget mantan lu nggak kan? Kalimantan yang Apa mau ke Banjarmasin lagi gitu? ngapain? Enggak ya nggak apa-apa. Wisata gitu. Oke, jadi pesannya apa nih? Mungkin ya bencana alam pasti ada lah, ya kan? Namanya juga Indonesia, bumi sudah makin tua, pasti ada aja. Mungkin pesannya apa nih? Apakah kita harus tetap banyak loh kemarin kayak kejadian kemarin di gunung berapi meletus, ya kan? Di kemarin di beberapa bulan yang lalu ada tuh satu keluarga, bukan kayak pesantren gitu, malah semuanya kayak nggak mau pergi gitu kan? Tahu kan yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu loh. Nah, guru pesantrennya sendiri udah nggak apa-apa, tenang, aman. Terus Gitu loh. Ya udah nggak tahu sih, untungnya sih nggak parah banget sih gitu. Mungkin dia percayalah bahwa masih aman kok dia di sini gitu. Ya, tapi kan kasihan juga gitu loh, takutnya kalau dia emang ternyata ya kan tim SAR cuma menjalankan tugas kan gitu. Masalahnya bencana alam ini direncanakan oleh kubu kanan sih. Beberapa memang azab sih yang aku lihat sih. Jadi Seriusan? I have beberapa, nggak semua kayaknya. Ya intinya mungkin lebih ke arah kita lebih mau sendiri aja gitu kali ya. Soalnya mungkin dari beberapa orangnya ini baru vision ya, bisa salah bisa benar. Karena orang-orangnya juga bukan yang berketuhanan sih. Makanya itu bisa terjadi. Lebih dekat dengan Tuhan lah ya. Iya. Biar azab Dan itu tidak terjadi. minta ampun lah sama Tuhan. Maksudnya kalau ada salah apa gimana, benar-benar minta minta maaf banget sama Tuhan dan jangan lakukan itu lagi. Itu sih. Bencana alam gue lewat dulu deh. iya aku juga lewat. Sama gue lewat. Gue lagi scanning kesehatan. Oke, tapi oke sih dari Aileen dah oke ya. Nah, pas banget gimana nih di 2023 apakah ada virus-virus baru juga nih ataukah akan pandemi lagi yang baru? Kalau Ataukah corona sih nggak udah ada? pasti lah ya, kan dia kan udah ngalahin variannya Baskin Robin lah ya. Saking banyak. Udah fix lah ya kalau corona. Tapi corona ya awal sekarang ini ya agak mulai bangkit lagi ya kayaknya, walaupun ya gejalanya nggak parah-parah banget sih. Teman-teman gue udah mulai ada yang kena lagi, tapi ya cuma sekedar kayak flu, kayak gitu-gitu sih. Ya, pokoknya kubu kiri ya masih ngerencanain sesuatu aja sih, tapi aku nggak yakin 2023 itu Startnya startnya. bukan di 2023 ya. Kayaknya sih bukan di 2023, tapi aku ngerasa kubu kiri lagi ngerancang sesuatu. Feelingku sih ada di 2025, tapi nggak tahu juga ya. Cakep. Bener sih, sedikit inline. Karena yang aku lihat memang pas ditanya ke Absar Kalam, virus lebih ke arah mereka masih penelitian sih. Iya, masih Belum penelitian. ready. Kayak Belum ada ready. edition ditabung-tabung gitu sama di tabung reaksi itu, tahu kan? Tahu. Taruh di situ yang kayak gitu lah. Jadi masih penelitian, bukan yang udah dipublikasikan sih. Dan itu man-made sih. Man-made memang. Man-made. Corona juga. Aku nggak tahu virusnya apa ya, cuman sebagian ada yang memang Kita udah man-made. pernah bahas corona belum? Belum ya? Ya nggak apa-apa. Atau Bocoran tiba-tiba- dikit. Man-made ya. Berarti bisa berenang ya. Bukan God-made ya. Virus corona ya. Bukan. Oke, lanjut. Bro Willy mungkin kayaknya udah dapat. Tiba-tiba ada vision astral putih lagi. Gue nggak tahu itu angel atau GR putih ya, nyaru soalnya. Dia ngasih tahu info-info. Terus tiba-tiba gue ngeliat vision Dogi lagi. Oh, ini angel yang sama yang tadi yang ngasih vision gue mengenai konteksnya kesehatan kan sekarang. Simple sih message-nya. Tahun 2023 ini sebenarnya ini buat tahun-tahun berikutnya, cuma dia ngasih message jelas banget. Mulailah perhatikan betul nafasmu. Jadi dia kayak pengen human tuh mulai pay attention sama breathing kita. Gue gak ngerti kenapa ya, tapi gue kayak dikasih vision hanya dari nafas. Itu tuh kayak membuat daya tahan tubuh lu tuh kayak terhadap bakterial mikroorganisme tuh meningkat. Gue kayak dikasih lihat gambar makhluk-makhluk kecil-kecil gitu loh. Terus kayak mereka berada yang di mikroskop itu. Gue dikasih lihat gambar itu. Terus gue dikasih lihat gambar nafas. Itu kan simbolisme. Jadi intinya kayak
mesti pay attention banget. Kayaknya human sekarang udah don't give a shit deh mengenai breathing mereka. Padahal bernafas itu adalah suatu hal yang berharga yang diberikan oleh Tuhan dan itu gratis ya. Dan itu juga message dari si astral putih ini bilang dalam setiap nafas tuh mesti sadari betul kayak tiap kali narik, tiap kali keluar. 1, kita masih hidup. 2, lu masih diizinkan hidup, men. Kalau ditarik aja sama yang punya kuasa, mati lu gitu. Maksudnya nafas itu cara bernafas atau gimana? Oh, ngerti. Jadi nggak setiap orang pasti pay attention sama nafas kan. Tapi kata astral putih itu, kalau kamu sudah merasakan ada yang something wrong dengan nafasmu, sedikit aja ada yang aneh, entah jadi pendek lah, atau jadi susah, sesek, atau terhambat, atau apapun, you have to take care of yourself katanya. Dan mungkin di pesan itu juga ada pesan yang terselubung, yaitu adalah mungkin kita harus bersyukur ya. Ya. Kalian masih bisa diberikan nafas, oksigen, ya kan. Di situ ya Tuhan itu tuh maha baik gitu kan. Katanya karena itu hal vital yang nafas dalam konteks yang kamu tanya kepadaku, kamu tuh gue maksudnya, vital sekali. Itulah jawabanku dan itu saja yang bisa aku sampaikan. Oke. Gue gak dikasih bocoran yang lain. Thank you. It's like kalau ada the clients nanya, oke 2023 kesehatan apa? Pay attention to your breathing. Udah itu doang jawabannya. Simple tapi dalam sih gue rasa. Dalam. Ya. Banyak kalau mau diartikan Iya. lagi tuh dalam banget. Oke, Bang Adam udah dapat Bang? Gue dulu penyakit. Lewat mulu dari tadi, pas mulu. Kalau gitu yang lu dapat lagi apa? Cuman Konteksnya? planning kubu kiri aja sih. Nah, boleh kita Nah. bahas. Seru. Boleh, seru. Planning kubu kiri di 2023. Balenciaga makin ramai. Wow. Jadi gue dapetin memori dari salah satu keluarga Rothschild. Jadi si pemimpin dari perusahaan Rothschild ini melakukan sebuah meeting. Dia di sini dan di sini tuh kayak pejabat-pejabat yang di Bank Dunia lah gue rasa. Dia memberikan sebuah instruksi gini. Ke depan jangan ada lagi bank itu nggak bank mereka lah ya, gue nggak ngerti. Jangan ada investasi lagi, jangan ada keluar apapun. Jadi kayak dipersulit semuanya gitu. Jadi istilah kasarnya tuh nggak, bank itu jangan ada investasi untuk supaya kayak di saat dia nggak invest, uang tuh nggak berjalan, yang ke bawah ini jadi mandat semua, ngerti nggak bang? Dia matiin cash flow ya. Iya, ada yang cash flow. Di situ yang gue rasain. Flow dunia. Jadi dia biasa kan bank kan gampang tuh kalau investasi atau bisnis apa gitu segala macam. Nah ini uangnya tuh kayak dibekep sama dia. Gitu. Itu yang gue rasain aja sih. Sama apa lagi ya? Dia mencoba itu ya, mempengaruhi ekonomi dunia ya. Mempengaruhi. Jadi Jadi mempertambah resesi itu nggak sih? nah ini mungkin ini salah satu rencana mereka tuh situ. Intinya kayak gue nggak tahu ya, gue bukan ahli keuangan ya. Apa yang terjadi kalau misalkan Bank Dunia mempersulit pengeluaran uang itu dari segi pinjaman segala macam itu, gue nggak ngerti dampaknya kemana. Kita tanya kok Belvin, apa yang terjadi? Gue nggak ngerti gitu lah. Ngaruh nggak kok? Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Nah, berarti ya berarti. Jadi intinya si keluarga Rothschild staff-staffnya itu akan melakukan pengurangan, bahkan memotong benar-benar kayak cash flow itu, pengeluaran dari segi keuangan dunia itu, supaya yang dari bawah dari menengah ke bawah ini nggak ada pergerakan. Gitu. Itu kali ya maksudnya resesi. Gue baru nggak juga sih. Tapi ngaruh gak? Bakal kalau bentuknya seperti itu kok bakal krisis gak sih pelan-pelan? Kalau cash flow terganggu ya pasti bisa perlambatan kan. Ekonomi resesi itu kan perlambatan ekonomi. Itu sih ya, gue rasa salah satu yang mereka lagi planningin. Dan si salah satu pemimpin dari kubu kiri ini, dia itu benar-benar kayak menegaskan, pokoknya nggak mau tahu, gitu aja. Itu sih kayak meeting bisnis mereka lah ya. Secara mereka kan bagian dari Bank Dunia kan ya, di situ. Oke, siap. Ada lagi yang terfikirkan dari kubu kiri? Apa planningnya? Apakah Mother muncul? Belum dong. Belum.
Gue tuh sampai sekarang masih nggak habis pikir kenapa abstraknya kubu kanan sedikit melepas tangan ya terhadap human. Itu bukan sesuatu yang enak sih. Agak sedih gue, tapi kenapa ya? Gue nggak tahu. Jadi malah Karena ada dari mereka yang keterlaluan, Willy, kata Keris. dari human itu Ya, gue setuju sama Garis. lepas tangan itu bener-bener lepas tangan loh kubu kanan. Ya berarti kan kubu kirinya makin wah happy go lucky party kan. Ada lagi bang? Tuhan tetap campur tangan kepada orang-orang yang benar-benar baik, tetapi Tuhan juga akan lepas tangan kepada orang-orang yang dianggap pantas untuk dilepas, kata Keris. Jadi nggak general semua manusia ya. Jadi ya untuk teroris, perhatikan langkahmu, kata Keris. Teroris kayaknya lagi muncul terus nih dari tadi. Kayaknya emang intensitasnya lagi di Masih meningkat. global ya, secara global apa Iya. secara di Indonesia? Indonesia juga Global juga ya. global juga. Sebenarnya bagian ya global termasuk Indonesia juga termasuk Indonesia di situ. cabang lah. Cabang. Pokoknya namanya jidan tuh pas ditangkap tuh. Kadang itu kan bahaya gak sih ngomong teroris gini-gini? Enggak bahaya sih. Kan yang tahu rumah kita netizen kan paling apartemen Kalibata aja. Yuk pulang yuk. Kan nggak ada yang tahu ya rumah kita. Oke lanjut kubu kiri. Aileen dari tadi dapat nggak? Lebih ke arah mereka masih terus bergerak, tapi kayaknya pergerakannya sedikit lebih melambat. Iya, Dan itu betul. kayak di dalam. Kubu kiri. Iya, jadi bukan yang terlalu terang-terangan banget nunjukin. Itu sih yang aku rasain. Masih bergerak tapi lebih ke arah yang Underground. pelan. Underground sih aku berasanya. Tapi nggak tahu deh bener atau Tapi enggak. nggak tahu ya. Kayak kemarin kan Travis Scott di 2002 berapa sih dia? 2022 ya. Travis Scott kan. Iya. Planning di 2023 bakal ada lagi nggak sih bang kayak festival kayak gitu? Ya itu kan termasuk rencana kecil doang sih sebenarnya dari kaum kubu kiri sebenarnya. Bukan yang harus pay attention banget kan. Belum dapat penglihatan. Ada lagi mungkin Bang? Sebenarnya buat gue pribadi ya, takut lagi. Terus boleh dikeluarin. Lebih tepatnya itu sebenarnya 2023 itu masa tenang sih istilahnya, masa tenang. Tapi tenangnya tuh Perang dingin nggak menghancurkan. sih? Iya ya perang dingin. Jadi nggak sih, kayak ya? masa tenang tapi di bawah ini bergerak untuk 2024 tuh yang kacau gitu ya. Oh 24. Gitu. Jadi yang kacau sebenarnya bukan 2023, Iya, feeling setuju. gua. Setuju. 2024 lah yang akan kacau. Itu kesimpulan nanti untuk 2023 ya. 2024 2025 nggak? Nah, gitu. Itu kesimpulan ya untuk 2023 ya nanti ya. Oke. Disimpan. Oke. Masih bahas kubu kiri dulu. Gimana dari Bro Willy? Lu ada yang lu lihat lagi nggak? Ya jadi walaupun gue baru 70% scanning, ada kelucuannya begini. Kubu kiri, kalau tadi kubu kanan tarik tangan terhadap manusia-manusia tertentu karena memang mungkin mereka tidak bisa ditolong. Kubu kiri juga ada tarik tangan dalam manusia tertentu, tapi bukan motifnya supaya manusia itu menjadi lebih baik. Nggak ngikutin kubu kiri. Jadi gini, Maksudnya? manusia kan punya free will. Misalnya gue iblis nih ya, terus gue punya geng iblis lain lagi. Wah, ada 3 manusia, petoeng gitu. Mari kita bikin supaya mereka melakukan kejahatan. Gitu. Tapi along the way, 3 manusia ini misalnya pinter pakai otak gini, terus kayak berimprovisasi dari grand plan-nya si iblisnya kayak, bro kenapa jadi begini ya? Kayaknya ini bukan agenda awal kita deh. Jadi beberapa iblis juga kayak, ya udahlah. Instead of mereka turut campur 100%, mereka cuma kayak ngebakar-bakar gitu. Tapi ya kesel nggak kesel kayak ya udahlah win-win solution lah. Manusianya tetap menjadi menghancurkan, tapi ya memang grand plan kita nggak itu, ya udahlah gitu. Kok lucu ya? Ini berasa sih di tahun 2023 ini si kubu kiri ya, alih-alih dia merekrut gencar-gencar merekrut anggota baru, dia lebih ke arah Ngebiarin autopilot aja. iya itu terserah gitu. Kalau ada yang mau ikut ya udah terserah, tapi mereka lebih perkuatin rencana di dalam nih. Planning besar big plan. Planning besar, iya planning. Dan itu bukan di 2023 ya. Kan. Untuk eksekusinya. Bukan di 2023. Tapi sebalance dengan apa yang Bang Adam bilang tadi ya. Sebalance lagi. Balance ya agak Sesuai. sesuai dengan ya dia
mainnya tuh masih main underground dulu bang. Yang kayak tadi dia main dari ekonomi dulu. Dia kan gak banyak berulah kan. Cuma tinggal matiin cash flow udah. Itu kayak efek domino, akan berefek kemana-mana. Ya, dan tadi di Indonesia yang seperti bilang tadi nggak terlalu kena dampak yang parah banget, tapi tetap harus waspada. Oke, lanjut. Ada lagi, bang? Pesan gue satu sih, 2023 ini better jangan banyak ulah sih, jangan banyak pengeluaran, jangan banyak ulah. Oh ini masuk kesimpulan nih. Iya, jangan banyak ulah, jangan banyak pengeluaran, plus belajar untuk konsep bertahan hidup di sesuatu yang krisis. Gitu. Jadi Itu jangan aja masuk sih. zona nyaman ya. Jangan. Gitu. Pokoknya. Jadi tetap harus siaga. Siaga. Itu Bukan dengan berat. tarot. Bukan berarti udah tenang, udah kembali kita bisa berfoya-foya lagi, tapi Tidak. tetap harus waspada. Ini masuk proses dalam permasalahan yang akan datang, yang akan lumayan besar banget sih nanti. Bentar lagi kan. Jadi balik lagi pada para istri, stop pengeluaran gitu ya maksudnya ya. Gitu, stop Oh. pengeluaran, stop Itu belanja-belanja. Tolong aplikasi-aplikasi online yang belanja online tolong di delete gitu. Yang ada juga sih bang, kita juga masih butuh belanja Oh, juga, gitu. perintilan kecil bang. Tapi Kak Adam itu lebih ke arah pro Kak Adam sendiri. Bercanda. Ya bercanda guys, gue cuma bercanda. Gak mungkin lah kita. Gue juga beli di Shopee kok. Iya sama. Sorry gue tim Tokopedia. Gue tim Tokopedia gue. Shopee ya. Aku tim Shopee. Aku tim murah. Shopee deh. Mau Shopee ada mau online Tokped. shop murah man. Enggak, mau Shopee mau Tokped masa bodoh, yang penting mana yang lebih murah aku ambil yang mana. Sekarang ketahuan kan siapa yang paling cipe di antara tim BA. Katanya kan tadi pesannya apa, bertahan hidup kan, jangan pengeluarannya banyak kan. Aku sudah melakukannya. Iya dong. Kita kayaknya kalau mau makan kayaknya nanti jadi nasi bungkus doang ya guys. Tiap konten Pakai karet 2 lagi. Katanya ini kita lagi di masa siaga. Telur sambal nasi ya. Kayaknya better, kayaknya enggak deh, aku bakal lebih sadis lagi, nasi sama bonori aja. Waduh. Enggak, aku enggak sejati tuh, Berarti jadi waifu material gak guys? Ya enggak lah, kan gue juga suka makan enak kadang. Ya udahlah ya. Boleh abis istirahat boleh pulang dulu gak sih ke rumah gitu, terus balik lagi ke sini. Ngapain? Makan. Biar hemat. Kayaknya berarti dia jelas bang. Aduh. Oke lah, tadi kita udah masuk kesimpulan ya. Tadi Bang Adam udah ngasih kesimpulan, kayaknya udah gak ada apa-apa lagi. Walaupun sebenarnya banyak banget pertanyaan yang spesifik banget, tapi kita balik lagi nggak bisa yang jawab yang spesifik banget. Jatuhnya kayak udah ramalan lah gitu kan. Kita cuma bisa kasih pesan-pesan aja, entah dari kubu kanan gitu kan yang memberikan pesan gitu kan. Nah tadi Bang Adam udah kasih kesimpulan. Mungkin kalau gue mau lebih perbold lagi, apa sih mungkin pesan kesimpulan lagi untuk para mungkin the clients dan juga para penonton di tahun 2023 ini menurut tim Detektif Astral sendiri, ataupun bisa jadi mungkin dari HB-HB kamu atau apa gitu kan, ada pesan khusus gak sih dari mereka gitu. I think it's good. Dari aku ada 3 pesan major sih. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang di tarot, cuman ini lebih diperjelas lagi. Poin pertama adalah diminta untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan, karena alam melihat kalau manusia itu semakin lama semakin jauh dari Tuhan dan mereka hanya fokus sama hal-hal yang duniawi. Yang kedua, mulai dari diri sendiri, jangan egois, jangan egosentris, tapi dalam kita melakukan segala sesuatu lebih memikirkan dampaknya untuk ke orang-orang sekitar juga. Jangan sampai hanya karena demi kepentingan diri kita sendiri kita menyakiti atau enggak mengorbankan orang lain. Ketiga, poin terakhir, banyak situasi memang manusia nggak bisa kontrol karena kan masih ada ego manusia, banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Makanya lebih baik berserah sama Tuhan, tapi at the same time do your best dalam melakukan hal apapun itu, dalam keseharian, dalam pekerjaan, atau apapun itulah. Dan tetap bersyukur. Wow, good message. Good message. Pijat. Itu masasnya. Oke. Lanjut. Ya gue cuma membulatkan pesan gue aja tadi. Bener-bener kayak ya jaga semua hal dari diri kita lah. Jaga pengeluaran, jaga hati. Terus jangan terlalu mikirin foya-foya tahun 2023, karena 2024 kita sebenarnya 2023 nih nyambut buat 2024 bang. Disitulah masalahnya sebenarnya. Bukan di 2023. Orang bilang kan wah 2023 kan gimana. Gue rasa 2024 sih kan masalah. Di situ. Jadi terus juga
gue harap untuk lebih belajar hidup secara apa ya, bertahan dalam kondisi krisis. Ya mungkin kalian kalau yang punya rumah tuh kan enak tuh, bisa tanam apa, pelihara apa gitu. Itu udah harus mulai sih sebenarnya untuk 2005 2006 ya gitulah ya, 2005 2006 kode sebenarnya dan harus dibahas. Pelihara istri simpanan boleh? Iya. Pengeluarannya tambah banyak, Bau. Lu nggak denger tadi? Istri simpenan, berarti lu punya 2 pengeluaran, Bang. Ya nggak, Jess? Iya. Pengeluaran uang. Istri satu aja belum ada. Lu nggak cuma pengeluaran uang 1, pengeluaran uang 2 lu pengeluaran fisik 1, pengeluaran fisik 2, Bau. Oke, lanjut. Nih, Jesselyn. Tenang. Apa? Kalau dia pengeluaran fisik 1, pengeluaran fisik 2, dia ke Pompe aja. Kenapa? Ngapain? Ya tadi lu bilang di Pompe habis ngapain? Itu nggak berlaku untuk Bau, hanya untuk gue, itu hanya untuk Kalau gue. ke Pompe bisa. Oke. Ini akan berguna banget ya untuk ke depannya. Nggak dibilang sih tahun berapa. Tapi ini akan berguna sangat dan sangat. Belajar bertahan hidup. Balik lagi bertahan hidup lagi ya, yang keluar terus ya. Belajar bertahan hidup itu bakalan penting banget. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, pokoknya jangan menye-menye banget gitu. Coba lah gitu berusaha untuk jadi lebih kuat juga. Dan untuk para suami ya, bukan para suami lagi sih, nggak, maksudnya untuk cowok dan cewek lah, terserah lah. Bertahan hidup. Jadi pesannya adalah banyak-banyakin subscribe dan nonton channel-channel survival ya. Craft gitu kan. Ya kalau Itu udah serius. Gue setuju. Iya. Gue ketularan lo, Bang. Sekarang gue suka nonton begituan. Iya kan, adem kan? Iya, adem gitu loh. Padahal mereka yang lagi pusing bangun rumah gitu kan. Gue kayak enak aja gitu. Mereka yang capek. Iya. Tadi lu bahagia di dalam pendirian orang. gitu loh. Gue ketularan dia. Lanjut. Ada lagi? Yes. Jujur, ini aku bukannya bilang gak boleh menikmati hidup, boleh aja. Tapi kayak belanja dan lain-lain itu nanti udah gak penting lagi sih di masa itu, di masa yang akan datang, yang aku bilang akan dibutuhkan skill bertahan hidup. Harus banyakin nge-gym. Biar kuat ya boleh gitu. Iya. Terutama di kaki, biar lari gampang. Makanya nggak boleh punya istri simpenan. Emang kenapa sih? Ya kan pengeluaran juga kan. Ya udah kalau gitu gua kawin lari aja. Apa bedanya kan? Kan belajar lari kan. Jadi kawinnya sambil lari. Gimana caranya? Konten kacau sih ini. Tahu. Tapi seru sih. Lanjut. Udah sih, Dari Keris sama juga. Iya, Keris bilang bertahan hidup itu benar sih. Udah itu aja. Oke, Bang Bro Willy. Ya gue terakhir nih ya. Lucunya adalah gue menggabungkan yang Jesselyn bilang dan Bang Adam bilang. Tadi Keris ya bilang belajarlah mulai bertahan hidup. Terus Adam bilang kayak mulai bercocok tanam yang lain. Gue kaget ketika denger itu, karena dari si malaikat putih yang tadi dia juga bilang 2. Yang pertama adalah dekatkanlah dan mulai familiarisasikanlah dirimu dengan unsur tanah. Alias kita kayaknya udah mesti lebih deketin diri ke bumi kali ya, ke tanah. Gue gak tahu maknanya apa. Apakah mungkin ketika misalnya kita harus mati, kita lebih siap mati karena kita berasal dari tanah kan? Ataukah mungkin bercocok tanam seperti yang dibilang Bang Adam tadi? Ataukah apapun, intinya mulailah membiasakan dirimu dengan tanah. Berapa banyak sih orang kota sekarang yang nginjek rumput aja jijik, nginjek tanah aja, ciaka aja, gue masih berani. Beberapa orang nginjek rumput aja nggak berani loh, nginjek tanah kayak jijik gitu. Berapa banyak? Padahal manusia lupa dirinya walaupun diciptakan Tuhan berasal dari tanah juga gitu loh. Ya, kita diciptakan dari elemen tanah. Exactly. Nah, itu satu. Yang kedua, itu yang udah gue bilang di menit tadi. Simple tapi dalam. Pay attention to your breathing. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya. Perhatikanlah setiap nafasmu. Jangan-jangan tuh dipakai buat lari ntar. Iya juga ya. Maksudnya familiarisasikan tanah supaya bisa tanpa sepatu. Iya, pernah. Jangan kan. Tugas gue adalah gimana cara lari dengan cepat.
Ya, tapi Bow pengennya belajar kawin lari. Gimana dong? Itu jadi sesak napas. Rusak kontennya, rusak. Ada kontennya apa sih? Satu belajar lari, satu belajar kawin lari. Gue gak kebayang, men. Gue gak kebayang. Oke. Cukup dari semuanya? Cukup. Oke, gue tutup ya. So, kalau kayak gitu buat kalian para The Clients, itulah mungkin pesan-pesan dari kita. Kita nggak bisa jawab semua pertanyaan kalian, apalagi yang terutama spesifik. Ada yang nanya juga bagaimana 2003 Detektif Astral nasibnya. Nggak tahu. Tapi intinya ambillah positifnya dari kumpulan ini. Mungkin kalau yang gue lihat ya, kedepannya akan terjadi era di mana perang di mana-mana atau kekacauan di mana-mana, kita nggak tahu, we never know. Itu anggaplah itu cuma ya hanya sebatas bullshit dari kita aja lah ya. Tapi balik lagi, ya kalian tetap harus menjalani hari-hari kalian dengan baik, ya kan? Do your maksimal gitu kan. Jangan kayak besok kan perang, ya udah kalau gitu gue malas-malesan aja lah atau kayak gimana gitu. Kalau nggak gue latihan fisik aja, ya nggak gitu juga gitu kan ya. Ya kan who knows gitu kan, kita salah juga atau nggak tiba-tiba ada pahlawan kebajikan datang gitu kan. Akhirnya jadi dunia jadi bener. Ya who knows, ya nggak sih? Who knows gitu kan. Jadi anggaplah itu angin lalu. Tapi semua yang kita sampaikan itu menurut gue sih make sense ya. Kita memang harus menjaga dari semuanya. Ini adalah mungkin tahun-tahun tenang. Mungkin agak-agak nggak tenang, tapi kalian jangan terlena di era 2022 ini dan juga 23. Dan semoga di tahun 2023 nanti kalian akan menjadi sosok yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu pesan dari gue. Dan kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk tim Detektif Astral. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan pastikan kalian berada di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa. Dadah.